Layla Forzeta A. 2010702. 2. Hesti Volandari 2010731. Konselor, Hesti, konseling, Ila sebagai Mbak Hela. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi, Mbak. Mari silakan duduk. Dengan Mbak Hela ya? Bagaimana kabarnya, Mbak? Sedang tidak baik-baik saja, Mbak. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Hela sedang tidak baik-baik saja? Entahlah, Mbak. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan tidak enak atau mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Mbak. Saya pikir juga seperti itu. Bisakah Mbak Hela jelaskan? Iya, Mbak. Dengan senang hati saya akan bercerita. Tapi saya mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini masalah pribadi saya. Kalau begitu, saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Mbak Hela. Di sini, Mbak Hela bisa bercerita tentang semua yang Mbak Hela rasakan, karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, Mbak Hela bisa bercerita dengan tenang dan leluasa. Jadi begini, Mbak. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana, Mbak? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya merasa kaku. Bisakah Mbak Hela menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Mbak Hela rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Mbak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Selanjutnya, ketika Mbak Hela merasa tidak percaya diri, apa yang Mbak Hela lakukan? Saya hanya diam saja, Mbak. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya merasa gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Mbak Hela merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Mbak. Tidak, Mbak. Tetapi saya terus berpikir. Mungkin Mbak Hela berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah seperti itu, Mbak? Iya, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Mbak Hela bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Mbak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas saat presentasi. Iya, bagus sekali Mbak Hela sudah memahami masalah yang Mbak Hela alami, yaitu bagaimana Mbak Hela bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Iya, Mbak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan dari Mbak Hela ini. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Mbak Hela sudah punya cara untuk mengatasi masalah Mbak Hela tentang tidak percaya diri saat presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Saya masih bingung, Mbak. Apa yang membuat Mbak Hela bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan dari dosen. Atau ketika saya presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Mbak Hela sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Mbak. Jika mencobanya saja Mbak Hela belum, lalu kenapa Mbak Hela bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Mbak. Tapi saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Mbak, agar saya merasa lebih percaya diri saat presentasi ataupun menjawab pertanyaan dari dosen saya. Baiklah, apa kira-kira rencana sementara Mbak sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya?
Langkah pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya sampaikan. Dan yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri untuk menghadapi audiens. Yang terakhir, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi agar merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan selanjutnya, Mbak. Bagus, Mbak. Mbak sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan agar lebih percaya diri maju di depan orang banyak. Sebelum pembicaraan ini saya tutup, bagaimana perasaan Mbak setelah kita berdiskusi atau apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembicaraan kita tadi? Saya merasa lebih lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling kepada Mbak. Rasa cemas dan takut yang saya alami mulai sedikit menurun. Saya juga tahu bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri yang ada pada diri saya. Setelah melakukan konseling hari ini, kesimpulannya yang pertama adalah Mbak Hela akan berlatih dan belajar terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi di depan kelas. Yang kedua, Mbak Hela akan berpenampilan cukup rapi sehingga Mbak Hela akan merasa lebih percaya diri untuk tampil di depan publik. Dan yang terakhir, Mbak Hela akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Mbak Hela yakin akan melakukan tahapan-tahapan tersebut? Ya Mbak, saya yakin bahwa saya akan sedikit demi sedikit melakukan tahapan demi tahapan yang sudah saya rencanakan dari awal, di mana hal tersebut akan membuat saya lebih percaya diri untuk tampil di depan umum. Apakah masih ada yang akan Mbak Hela tanyakan atau sampaikan kepada saya? Tidak Mbak, saya kira sudah cukup apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan pada kali ini dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Hela untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Mbak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, hati-hati.